penghuni neraka yang paling ringan siksaannya hari kiamat adalah seorang hamba yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Itu penghuni neraka yang paling. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diiklankan bahwasanya judul pengajian kita pada pagi hari ini adalah Kutunggu Engkau di Telagaku. Dan ini diambil dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum alal haud. Ana faratukum alal haud, yang artinya aku menunggu kalian yang artinya bahwasanya Nabi mengatakan aku menunggu kalian di Telagaku. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allahu iyyakum. Farat dalam bahasa Arab, ana faratukum, artinya ana ataqaddam, aku lebih dahulu datang di telaga, wa uhayyi lakum, dan aku siapkan agar bisa bertemu dengan kalian. Dan ini menunjukkan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini menunjukkan rahmat Nabi dan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, sehingga Nabi SAW datang dan menanti umatnya agar umatnya bisa minum dari telaganya di hari yang sangat mengerikan, yaitu tatkala di padang mahsyar dan matahari turun dalam jarak 1 mil, sehingga kita semua berada di bawah terik yang amat sangat panas. Manusia kehausan tatkala itu. Orang-orang dibangkitkan dari kuburan mereka dalam kondisi kehausan. Ya, mereka sangat haus dan butuh dengan air minum. Dan ternyata Nabi kita SAW yang sangat luas rahmatnya dan sangat sayang kepada umatnya sudah menanti umatnya di telaganya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang hadir di sini dan juga umat Islam bisa meminum dari telaga beliau alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Ingatlah Ibrahim alaihissalam adalah teladan kita. Bahkan Ibrahim alaihissalam adalah teladan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutlah agama Ibrahim yang lurus. Maka Ibrahim alaihissalam adalah qudwah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi para anbiya. Ibrahim alaihissalam telah bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang bersih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang bersih. Para sahabat telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Para syuhada telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Para salihun telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa bertemu dengan Rabb kita?
dengan hati yang bersih. Jadikanlah ini sebagai cita-cita kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hendaknya kita menjadikan cita-cita kehidupan kita sejak saat ini. Bahwasanya kita berusaha bertemu dengan Rabb kita dengan membawa hati yang bersih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah maksud dari pembahasan kita yaitu kita berpaling dari dunia. Tidak. Bukan maksudnya kita menghindari dunia. Tapi jangan jadikan dunia sebagai nomor satu. Yang jadi nomor satu harusnya bagaimana kita bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Tempatkanlah dunia pada tempatnya. Jadikanlah dunia nomor dua. Tapi yang selalu di hadapan mata kita, yang selalu menjadi cita-cita kita adalah bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Adapun sejarah berdirinya Halo Ustadz itu berangkat dari keprihatinan kami bersama ya. Artinya kita ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Kita tahu bahwasanya ilmu yang kita dapatkan adalah beban dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah beban dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan, kita keluarkan zakatnya. Dan kita tahu banyak sekali ikhwan dan akhwat yang mereka punya masalah-masalah agama yang mereka begitu sulit untuk bertanya kepada para ustadz ya. Ya karena sudah tahu ya ustadz-ustadz ya mereka sibuk dengan kesibukan mereka. Sehingga kita berpikir untuk membuat program ini ya agar memudahkan pelayanan kepada masyarakat seluruhnya ya. لا يفوتني أيضا أن أشكر أخي الكريم الذي على يميني الآن الشيخ فيرندا جزاه الله خيرا وأثابه عظيم الثواب فإنه كان سببا في هذا البرنامج وصبر صبرا طويلا على ترجمته وتحمل مشقة المجيء إلى بيتي كل أحد واثنين للترجمة ونقل الكلام إلى هذه اللغة فجزاه الله خيرا على صبره وعلى ما بذل وقدم وجعل ذلك في موازين حسناته. مهمتك الآن ترجمة. Dan beliau berkata, di akhir penutup daripada apa yang disampaikan pada kesempatan siang ini, beliau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Firanda secara pribadi atas kesabaran beliau dan jasa-jasa beliau selama ini yang telah bersabar menerjemahkan ceramah-ceramah beliau
baik yang beliau sampaikan di radio, di TV maupun di Masjid Istiqlal ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Pada hari itu dipanggil satu persatu. Satu persatu dipanggil. Menghadap Allah, ini dia makna menghadap Allah. Apa yang Allah katakan kepada mukmin, penduduk mahsyar tidak ada yang tahu. Apa jawaban mukmin kepada Allah, penduduk mahsyar tidak ada yang tahu, karena Allah telah menurunkan kanafa, menurunkan penutupnya. Kemudian Allah berkata kepadanya, "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah engkau tahu dosamu yang ini? "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah kamu tahu dosamu yang ini? Allah sebut dosa-dosa kita, saudaraku. Allah yang menyebutnya kepada kita, tidak menunggu laporan malaikat. Apakah kamu pernah melakukan ini? Apakah kamu masih ingat dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini? Dan berapa dosa kita? Berapa kita sudah melakukan maksiat kepada Allah? Fayaqul, ketika itu dia, seorang mukmin mengatakan, "Na'am, ai Rabbi." Benar wahai Rabbku, benar wahai Rabbku. Setiap Allah mengatakan, bukankah engkau melakukan dosa ini? Orang mukmin menjawab, benar wahai Rabbku, benar wahai Rabbku. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sehingga dia, ketika dia telah menyampaikan dan mengakui dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia sudah yakin dan merasa di dalam dirinya dia akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya. Terlalu banyak dosa kita yang disebut oleh Allah. Kalau ini adalah nasib kita, maka orang mukmin merasa dirinya sudah hancur. Di saat dia sudah merasa hancur karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya, Allah berkata, "Satartuha 'alaika fid dunya." Aku telah menutup dosa-dosamu itu dari pandangan manusia di dunia, sehingga orang lain tidak tahu atas dosa yang kamu lakukan. Satartuha 'alaika fid dunya. Aku tutup dosamu itu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu. Ya akhi, antum berbuat maksiat, kita berbuat maksiat, dan orang tidak tahu bukan karena kita pandai menyimpannya, namun murni karena Allah menutupnya. Kalau Allah membukanya dengan sekejap mata, Allah bisa lakukan apapun untuk membuka aib kita. Wallahi, 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 kalau aib kita dibuka oleh Allah, kita akan diludahi manusia. Begitulah kita dengan dosa kita yang terlalu banyak. Demi Allah, tidak akan ada orang yang menghargai kita kalau orang tahu apa yang kita lakukan. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul ketakutan di akhirat. Bagaimana dengan kita? Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir ketika mereka melihat neraka.
terlalu yakin. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Saudaraku-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mari sadar, mari kita sadar. Saya mengajak diri saya. Qala Rasulullah SAW, inni la'alamu akhira ahli nari khurujan minha wa akhiru ahli jannati dukhulal jannah. Sesungguhnya aku mengetahui dan diperlihatkan penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka sehingga masuk surga, dan dialah orang surga yang terakhir masuk ke dalam surga. Rajulun yakhruju minan nari habwa, seorang laki-laki yang keluar dari neraka sementara dia merangkak. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lah, idhab fadkhulil jannah. Lalu Allah yang maha berkah dan maha tinggi berkata padanya, pergilah, masuk ke dalam surga. Fayatiha, lalu dia berusaha merangkak jalan menuju ke surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dia melihat seakan-akan surga itu penuh. Fayarji, lalu dia kembali kepada Allah. Fayaqul, dia berkata, ya Rabbi, wahai penciptaku, wajadtuha mal'a, saya menemukan surga sudah penuh. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lah, maka Allah pun yang maha berkah dan maha tinggi berkata padanya, idhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Fayatiha, kemudian dia datang lagi kedua kalinya. Fayukhayyal ilaiha annaha mal'a, lalu dia mengira bahwasanya penuh. Fayarji, lalu dia kembali lagi. Fayaqul, lalu dia berkata, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, wahai Tuhanku, aku menemukan surga itu penuh. Fayaqul, idhab fadkhulil jannah, ketiga kali pergilah dan masuklah ke dalam surga. Fa innalaka mithla dunya wa asyrati amsalha, sesungguhnya kau akan dapat di dalam surga itu tempat khusus bagimu. Kata Atha al-Khurasani, demi Allah, Atha bin Abi Rabah berdiri dengan tegak di depan Amir Mukminin lalu mengatakan kalimat yang membuat istana itu kalau mau goncang bisa goncang. Dia mengatakan apa? Wahai Amir Mukminin, ada hajat yang lebih penting dari semua yang saya sampaikan tadi. Kata Hisham, apa itu wahai Atha? Aba Muhammad, apa itu? Ini orang-orang kaget, belum pernah ada orang khalifah duduk, dia berdiri depannya dan dia menunjuk nih, ada hajat yang lebih penting. Kata dia, apa itu hai ayah Muhammad? Demi Allah wahai Amir Mukminin, kau dilahirkan di muka bumi ini sendirian, dan kau juga akan mati sendirian, dan kau akan dihisab oleh Allah sendirian. Demi Allah, semua yang kau lihat di sekitarmu ini tidak bermanfaat buat kamu, maka bertakwalah dengan Allah. Hisham bin Malik menangis, waktu itu menangis luar biasa sambil memukul tongkatnya. Hisham bin Malik akhirnya memukul tongkatnya sambil menangis, teman-teman sekalian. Lalu mengatakan, jazakallahu khairan, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Gitu. Setelah itu kemudian kata Atha al-Khurasani, kami pun keluar. Dan demi Allah, Atha bin Abi Rabah tidak minum segelas air pun dari Amir Mukminin. Tidak minum segelas air pun. Dan waktu kami tiba di pintu gerbang, maka dikejar oleh seorang sekretaris untuk memberikan dia sekantong uang emas. Maka Atha mengatakan, demi Allah saya datang bukan untuk ini. Kemudian ditinggalkan. Lalu kemudian Atha bin Abi Rabah pulang, teman-teman sekalian, hanya untuk nasihat di khalifah untuk hajat muslimin, dan tidak ada hajat dia sama sekali. Kata Atha al-Khurasani sebagai penutup kisah, demi Allah kalau Atha bin Abi Rabah menyebutkan semua hajatnya, maka akan dipenuhi oleh Amir Mukminin. Yang tentunya antum dari berbagai tempat dan
hal ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga menambah keimanan kita akan kebenaran dakwah salafiyah, dakwah yang hak. Allahu Akbar. Dakwah yang sangat besar yang merupakan dakwah al-anbiya wal mursalin, yang diakhiri dengan kenabian Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, dan dilanjutkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang kita yakini seyakin-yakinnya akan kebenaran manhaj yang hak ini, karena dia berjalan sesuai dengan fitrah. Yang ini bukan pertanyaan tapi permohonan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kami sangat mencintai saudara-saudara kami sesama muslim, terutama yang hadir di sini termasuk Ustaz. Tolong lihat wajah kami Ustaz, pandang dengan seksama. Kalau nanti Ustaz berada di surga, kami tidak kelihatan Ustaz, tolong cari kami Ustaz, ajak kami masuk ke dalam surga sampai kepada Allah bahwa kita pernah duduk di majlis yang sama. Subhanallah jamaah. Wallahi jamaah, antum tidak tahu dengan dosa-dosa anak. Antum bisa senang sama anak kayak gini, mandang karena Allah menutupi dosa-dosa anak. Andai kata bukan rahmat Allah, kita nggak ada yang masuk surga. Maka antum minta rahmat Allah SWT dan doakan Ustadz antum semoga dia juga masuk surga. Karena jangan dipikir kalau menjadi seorang Ustadz itu surga sudah di depan mata. Enggak jemaah. Sama kita sedang berusaha untuk masuk surga Allah Subhanahu. Dan perjuangan Ustadz untuk masuk surga mungkin jauh lebih berat dari perjuangan antum. Karena fitnah, popularitas, kadangkala riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Para jemaah tahu yang pertama menjadi korek api neraka itu seorang ustadz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu man tus'ar bihin nar yaumil qiyamah." Yang pertama jadi korek api neraka itu alimun wa qari'ul Quran, orang yang alim dan pandai membaca Al-Quranul Karim. Karena ternyata selama ini dia melakukan itu hanya untuk pujian orang. Dan berat kita memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita dan mengampuni semuanya. Maka kalau antum katakan seperti itu, nggak pantas antum mengatakan itu kepada anak. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia pernah di sebuah majelis, dia lagi mau ngisi kajian, dia lihat banyak yang hadir, lalu terjadi dialog di diri dia.
Ada yang mengatakan kepada dia, kaifa inna jahaula'i wa halakta. Gimana kiranya kalau semua yang kau dakwain semuanya masuk surga dan kau tidak masuk surga? Gimana nanti? Padahal kata Ibnul Jauzi, pernah datang di majelis ana 10.000 orang. Di antara ada yang menangis, ada yang masuk Islam, macam-macam orang tobat di tangan. Tapi gimana kiranya kalau mereka masuk surga dan kau masuk neraka? Maka Ibnul Jauzi cuma bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi jemaah, kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Antum husnudzon kepada ana karena antum tidak tahu dengan dosa-dosa ana, dan semoga Allah menutupi dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada makom Rabbnya, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lana dzunubana. Banyak di antara kita jamaah lupa dengan makom Allah tatkala dia sendirian. Kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Jalla Jalla. Tatkala ada orang yang mengetuk pintu kamar kita dan kita dalam kondisi bermaksiat, kita takut, kita tutup kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi tatkala kita sendirian bersama Allah Jalla Jalaluh, Allahumma ighfir lana. Ingat kisah wa mu'tasimah. Ini kisah banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab yang banyak sekali. Di antara kisah bahwasanya ada seorang syarifah, dikatakan dia masih ada keturunan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ditawan oleh orang-orang Romawi. Dia digodain di sana. Ada yang cerita di pasar ini. Ketika dia digodain sama orang Romawi, wanita ini mengatakan, wa mu'tasimah, kata dia. Kemana Mu'tasim, kata dia. Khalifahnya pada waktu itu Mu'tasim. Yang godain ini perempuan, kemana Mu'tasim, gak bakal dengar engkau. Salah satu orang muslim di situ berangkat menuju ke Baghdad menyampaikan bahwa ada seorang wanita muslimah, seorang wanita muslimah di sana yang dia mengadu mengatakan wa mu'tasimah. Kata orang-orang Romawi nggak bakal ada Mu'tasim itu. Mu'tasim disebutkan pada waktu itu sedang istirahat. Ketika dia dengar seperti itu, Mu'tasim lalu mengatakan labbaiki labbaiki, kata dia, aku datang, kata dia. Digerakkan umat Islam itu jamaah untuk menaklukkan Amuriyah. Sampai 6 bulan itu nunggu penaklukan Amuriyah demi untuk menyelamatkan ini wanita. Imra'ah wahidah. Bagaimana kecemburuan umat Islam? Antum pernah nggak cemburu ketika mendengarkan saudara-saudari kita diperkosa di Syam, di Suriah sana oleh tentara-tentara Bashar Assad? Pernah antum terasa cemburu dengan mereka? Wallahi jamaah, sekali-kali kalau antum sudah sibuk dengan dunia, antum cari di YouTube sana saudara-saudara kita yang jadi korbannya Bashar Assad. Wallahi kadang kalau sudah mati yang namanya kecemburuan kita terhadap wanita-wanita muslim. Kita memandang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah berkorban segala-galanya untuk kita. Beliau pernah sholat di depan Ka'bah, ditaruh di punggung Nabi ari-ari onta, lagi sujud nih, sehingga kotoran dan darah mengalir ke wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat nggak ada yang bisa bertindak. Datang tuh putri Nabi Fatimah mendorong ari-ari onta itu.
Seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Badar. Tatkala umat Islam harus berhadapan dengan bala tentara yang besar jumlahnya, 1000 tentara melawan 300 orang yang mereka tidak ada persiapan untuk perang. Ketika pasukan perang sudah dipersiapkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebuah tenda, para sahabat malam hari tidur, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, salat, mohon sama Allah. Buat siapa? Buat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya mengatakan, Allahumma anjis wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, janjimu kepadaku tolong kau tepati ya Allah. Janjimu kepadaku ya Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam doanya, Allahumma intuhlak hadhil isabah lan tu'bad fil ardi ba'dal yawm. Ya Allah, kalau kelompok ini kalah, hancur habis, engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Nggak akan ada Istiqlal, nggak akan ada umat Islam di Indonesia. Kita nggak akan tahu dengan Allah Jalla Jalaluh. Tapi Nabi berdoa memohon kepada Allah untuk kita. Apa nggak pantas kita bersolawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau yang menyelamatkan kita. Ketika perang Uhud, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam demi la ilaha illallah, sampai gelang-gelang baju besinya nempel di dalam pipi Rasul SAW. Gigi beliau patah, darah mengucur di wajah Nabi SAW. Wajah manusia yang paling dicintai Allah. Demi la ilaha illallah. Jangan pernah membuat ibu kita sedih. Beliau sudah capek ngurus kita dari kita kecil. Kesalahan kita kepada ibu kita lebih banyak dibandingkan kesalahan beliau kepada kita. Kesalahan yang sengaja kita lakukan kepada ibu kita. Kesalahan yang kita sengaja kepada orang tua kita lebih banyak dibandingkan kesalahan yang tidak disengaja oleh orang tua kita kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23. Wa bil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berlatihlah untuk tidak membuat sedih kedua orang tua. Ayah kita, ibu kita. Selama itu kesalahan yang tidak disengaja, bahkan seandainya itu kesalahan yang disengaja, seandainya itu kesalahan yang disengaja pun tidak ada bandingannya dengan kebaikan kedua orang tua kita kepada kita. Pengorbanan mereka berdua untuk kita jauh lebih besar dibandingkan kekhilafan mereka kepada kita. Maka berlatihlah untuk tidak membuat sedih orang tua. Ayahku bukan orang baik. Ayahku lelaki yang temperamental. Ayahku lelaki yang pernah menzalimi ibuku. Ayahku orang yang banyak salah.
ayahku ayahku orang yang punya masa lalu, ayahku orang yang tidak sempurna, tapi demi Allah, dialah benda berharga yang pernah Allah berikan pada hidupku. Karena Rasul pernah dibentangkan alam barzah, dibentangkan alam barzah ke Rasulullah. Ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat, dicambuk mayit oleh malaikat, berhenti cambuk malaikat. Bertanya si mayit kepada malaikat, lima takifu min darbik, kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Kata si mayit, aku orang yang layak untuk dicambuk. Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istaghfaralak. Bagaimana aku bisa mencambukmu wahai mayit, sementara anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu? Ayahmu tidak maksum, nak. Ayahmu kolektor maksiat, kolektor dosa, nak. Tapi prinsip ayahmu tidak akan pernah berbuat syirik dalam hidup ini, nak. Doa mula yang bisa masuk ke lubang kubur ayah, nak. Masya Allah. Jelaskan sama anak-anak kita supaya mulutnya basah, selalu berkata Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghirah. Biarlah mulutnya rotban min zikrillah, mulutnya basah selalu mengingat Allah, memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Satu saat pun kau akan memandikan ayah, nak. Kau wudukan ayah, kau basuh pundak ayah ketika ayah sudah terbujur kaku sebagai mayit. Tolong ketika kau basuh tangan ayah nanti, nak, sebagai mayit, ingat tangan yang dingin ini pernah menyentuh kepalamu, nak. Tangan yang kau pegang sekarang pernah menuntunmu pada jalan yang benar. Tolong, nak, ingat ketika kau basuh pundak ayahmu ini, nak. Kau pernah ada di pundak ayahmu, nak. Dagumu di pundak ayahmu, nak. Ketika ayah tak berani melihat ke belakang, kau tatap ke belakang, nak. Masa cepat sekali meninggalkan kita. Jelaskan sama mereka bahwa itu pasti terjadi. Wa kullu nafsin za'iqatul maut. Dan setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Akan datang itu, nak. Tapi tolong jangan kau iringi mayit ayahmu dengan tangis penyesalan, nak. Menangislah karena kebahagiaan, karena menuntun ayahmu pada husnul khatimah. Katakan la ilaha illallah abuya, la ilaha illallah ayah, la ilaha illallah bapa, la ilaha illallah papa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga. Menangis, menangis, bohonglah, nak, menangis kita. Menangis kita. Cuma tangis bahagia, meninggalkan ayah, meninggalkan kita dengan husnul khatimah. Masya Allah. Itu pasti datang. Masa itu akan datang. Mereka harus siap untuk masa itu. Masya Allah. Ambil tangan mereka, rasakan wangi kulitnya. Cium, rasakan wangi kulit orang tua kita. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka, kalau sudah tiada, wallahi akhi, air mata ini tidak mungkin menghidupkan mereka. Isak tangismu tidak mungkin menghentikan orang yang menggali lubang kuburnya. Dadamu terisak sesak terasa, tak mungkin menggetarkan malaikat menyetop ketika mengambil nyawanya. Inna ruh idza kubida tabi'ahul basar. Roh ketika dicabut, mata yang ikut. Selamat tinggal manusia mulia. Selamat tinggal pintu keridhaan. Selamat tinggal kebaikan. Ya Allah, mereka telah tiada. Itu akan terjadi.
itu akan terjadi. Mumpung belum terlambat, cintai mereka, muliakan mereka. Wallahi ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridho mereka, orang tua kita. Murkanya pun sama. Gapai ridho mereka. Dunia ini tidak ada yang sulit. Karena itu suatu hari Nabi SAW dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim berkata, inna abdan khuyyira bainad dunya wa ma indahu fakhtara ma indallah. Ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan kepadanya antara dunia dan berada di sisi Allah, maka si hamba ini memilih untuk berada di sisi Allah. Mendengar hal itu Abu Bakar langsung menangis radhiyallahu anhu. Beliau berkata, fadainaka bi abaina wa ummahatina. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, kami menembus engkau ya Rasulullah dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami. Para sahabat semua heran dengan jawaban Abu Bakar ini. Ada apa? Kok Abu Bakar berkata seperti itu? Abu Bakar langsung paham bahwa yang diberi pilihan itu, hamba yang disebut oleh Nabi itu adalah dirinya sendiri. Dan Nabi telah memilih untuk kembali kepada Allah dan menghadap kepadanya. Karena itu Abu Bakar yang paling berilmu tentang hal itu. Ketika Rasulullah SAW dihadiri oleh kematian, didatangi oleh sakaratul maut, maka beliau memohon kepada Allah, Allah, Allahumma rafiqal a'la, ya Allah saya memohon kepadamu surga yang paling tinggi, di tempat yang paling tinggi. Iya. Maka demikian kerinduan itu di dalam hati Rasulullah SAW untuk berjumpa dengan Rabb-Nya.
Baik, jadi berbicara tentang kerinduan para nabi alaihi wassalatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengannya, ini diterangkan dari berbagai adillah. Saya sudah terangkan tadi tentang bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam dan kerinduannya, dan beliau mohon kepada Allah bukan di masa susah, di masa lapang dan afiat. Tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah saya sebagai orang yang berislam dan ikutkanlah saya bersama orang-orang yang salih. Dan yang masuk ke dalam surga tidak akan keluar selama-lamanya. Sedangkan yang masuk ke dalam neraka terbagi menjadi dua. Yang pertama kafir, munafik, maka dia kekal selama-lamanya di dalamnya. Yang kedua, dia seorang muslim ketika di dunia, tapi mati dalam keadaan Islamnya sudah batal karena melakukan pembatal keislamannya, maka dia masuk ke dalam golongan pertama tadi. Yang kedua, ahli tauhid, dia tidak membawa dosa syirik, tetapi dosa maksiatnya belum diampuni oleh Allah, maka Allah akan membersihkan dia terlebih dahulu di dalam nerakanya sebelum Allah memasukkannya ke dalam syurga. Namun pertanyaannya jamaah, andai kata kita naudzubillah masuk dari golongan kedua, akankah kita mampu bertahan? Yang mana kata Nabi, inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamah la rajulun yud'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibagh. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya hari kiamat adalah seorang hamba yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Itu penghuni neraka yang paling. Nabi sebutkan fayadhunnu annahu ashaddum adaba wa huwa ahwanuhum adab, sehingga dia mengira bahwa dirinya adalah penghuni yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dan satu hari dalam neraka Allah paling pendeknya kal fi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya Allah katakan khamsina alfasana, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Maka saya katakan surat Az-Zumar ayat 53 kepada orang-orang yang ingin bertobat, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, lihat ayat ini. Ayat ini merupakan bukti nyata rahmat Allah terhadap hambanya. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, padahal hambanya bermaksiat, padahal hambanya menuduhnya tidak adil, masih Allah panggil, wahai hamba-hambaku, panggilan dengan penuh rasa kasih sayang. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, lalu Allah pun kasih rahmatnya. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kurang apa Pak? Seperti yang saya ucapkan, kita berhadapan dengan zat yang rahmatnya meliputi segala hal. Kita bukan berhadapan dengan sembarangan zat. Salah satu rahmat Allah yang sangat luar biasa Pak, Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dosa. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dosa-dosa kita Pak. Kalau seandainya Allah membuka aib kita, niscaya tidak akan pernah Bapak bisa duduk di hadapan saya. Saking buruknya dosa yang kita kerjakan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ketika seorang hamba berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah menutup semua pandangan. Yang ada hanya Allah dengan hamba tersebut. Lihat rahmat Allah yang luar biasa. Ketika Allah mengatakan, wahai fulan, ata'rifu dzamba kadza, wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Ini dosamu. Ini dosamu. Kata Allah terhadap hamba tersebut. Hamba tersebut mengatakan, bala ya Rabb, iya wahai Rabbku, itu dosaku. Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai tatkala orang tersebut mengakui seluruh dosanya, wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira bahwasanya dirinya binasa, ini pasti celaka. Semua dosaku diungkap oleh Allah, pasti celaka. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Lihat rahmatnya luar biasa. Makanya sungguh sangat aneh ketika ada orang mengatakan Allah tidak adil. Wallahi, itu zalim, perkataan paling zalim yang pernah saya dengar di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman kepada hamba tersebut setelah mengungkap seluruh kesalahannya, kata Allah, laqad satartuha 'alaika fid dunya, wahai fulan, dosamu itu sudah kututupi tatkala engkau hidup di dunia, tidak ada yang tahu. Bukankah kalau dibongkar oleh Allah kita malu? Wallahi Pak, kalau seandainya dosa saya itu ada baunya nih, saya Bapak tidak akan pernah bisa duduk di hadapan saya. Hanya karena rahmat Allah yang menutup dosa tersebut. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, wa ana aghfiru lakal yaum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku ampuni dosa itu, subhanallah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu nikmat Allah yang sangat luar biasa dan jarang orang merasakan nikmat ini.